Saudari-saudaraku yang terkasih, khususnya teman-teman muda, pernahkah Anda merasakan dan mengalami ada dorongan-dorongan atau ada suara-suara yang muncul dalam pikiran dan hati kalian? Misalnya, aduh, seharusnya aku tidak perlu marah tadi sama temanku. Aku terpancing emosi sampai aku berkata kasar dengan nada tinggi. Akhirnya temanku marah dan tidak mau bicara denganku. Nyesel aku. Atau mungkin suara seperti ini. Sudahlah, gak apa-apa. Gak usah ke gereja dulu. Aku kan banyak acara minggu ini. Capek pula. Aku terusin aja nongkrongnya. Gak datang gereja sekali-kali juga gak apa-apa. Gak ngefek. Teman-temanku yang terkasih. Dalam diri manusia, dalam diri kita ada suatu gerak batin. Ada suatu dorongan. Yang satu dari roh baik dan satu dari roh jahat. Roh jahat ini bukan genderuwo, kunti, poci, dan kawan-kawan. Ini lebih dari itu. Ini si jahat yang selalu berusaha menggoda kita untuk jatuh dan tidak bisa bangkit lagi untuk mengikuti Tuhan. Dia menggoda dan mempengaruhi kita untuk pelan-pelan jauh dari Tuhan. Sedangkan roh baik adalah roh Tuhan yang berusaha membuat kita bangkit untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dengan cara memberi kita kekuatan, memberi kita peneguhan ketika kita di jalan yang benar, dan membuat kita kadang-kadang juga menyesal kalau kita berbuat salah. Kalau Anda berbuat salah, berbuat dosa, merasa menyesal, itu tanda yang baik juga. Maka sekali lagi di situ ada aku ya, di tengah itu ada aku yang selalu menjadi medan peperangan. Lalu ada roh baik dan ada roh jahat. Nah, di titik ini kita manusia harus memilih. Pilihan-pilihan itu adalah bentuk kebebasan yang Tuhan berikan pada kita. Apakah kita akan memilih dorongan-dorongan roh baik atau roh jahat? Bukan ini ya. Maka penting untuk pertama-tama kita mengenal aku ini loh, diriku. Kebiasaan baik dan burukku, kekuatan dan kelemahanku, masa lalu dan masa depan yang ingin aku bentuk. Coba kenali, ini langkah pertama. Sudah Rom, nah kenali lagi. Karena pengenalan diri tidak ada habisnya. Manusia itu terus berubah. Saya pernah cerita ya, ada bayi lahir ke dunia dengan tangan yang terus menggenggam. Gak bisa lepas. Sudah hampir setahun tapi tangannya terus menggenggam. Dibawalah ke dokter oleh orang tuanya. Sama dokter itu dioles-oles alkohol gitu ya, gak lemes-lemes. Disuntik juga gak lemes, tangannya kaku menggenggam. Dokter kemudian tanya, ini ada sejarah apa keluarga? Kok bisa begini? Orang tuanya bilang, ada dok, tapi kami malu mau cerita. Kami itu sebetulnya keluarga turun-temurun kerjanya copet. Dokternya bilang, oh alah, gak bilang dari tadi. Lalu dokternya ambil dompet, ya, keluarin uang, ya, diliatin ke bayinya gini. Oh langsung diambil sama bayinya. Diambilkan tangannya terbuka. Ada yang jatuh dari tangan bayi itu. Ternyata ada cincin yang jatuh. Selama ini bayi itu menggenggam cincin. Diambil sama dokternya. Ini cincin kok ada namanya Handoko, ini siapa? Ibunya menjawab, ini cincin dokter kandungan saya waktu lahiran bayi ini dok.
Sejak lahir, saya mau mengatakan apa? Bahwa kita punya kebiasaan. Kita punya tabiat masing-masing dengan latar belakang hidup kita masing-masing. Maka perlu kita mengenali diri kita sendiri. Apa pentingnya ya? Kalau kita ada dalam suatu kelemahan, ya, roh jahat itu akan menyerang sisi kelemahan itu terus-menerus. Sehingga kita tidak pernah maju, tidak bisa keluar dari keterpurukan dan lama-lama jauh dari Tuhan. Nah, maka coba cek. Misalnya kalau kita ngaku dosa, dosanya biasanya itu terus gitu. Saya juga sama. Itu karena apa? Kita itu memilih godaan roh jahat yang terus-menerus menawarkan apa yang diinginkan oleh kelemahan-kelemahan kita itu. Kalau itu sisi kuat kita, roh jahat gak bakal masuk. Coba misalnya itu ya, oh Balda itu teman kamu di sampingnya dibunuh. Ya gak bakal mau. Orang baik kok. Gak mungkin. Maka kalau itu kelemahan pasti akan diserang terus. Kalau itu kekuatan, roh jahat tidak masuk lewat situ. Maka hati-hati. Kita mesti tahu bagaimana sifat dan strategi lawan roh jahat itu. Mari kita belajar dari bacaan pertama yang tadi dibacakan teman kita ya, tentang dosa pertama manusia, Adam dan Hawa. Yang pertama tadi, godaan menyerang melalui kelemahan kita. Maka kita perlu hati-hati teman dengan kelemahan kita itu. Roh jahat tahu bahwa kelemahan Adam dan Hawa itu justru pada akal budi dan kebebasan yang Tuhan berikan. Maka ular si iblis itu menggoda lewat situ. Maka Anda perlu tahu, kenali apa kelemahan, kekurangan kita. Yang kedua, roh jahat itu lemah bila dilawan dan kuat bila kita tunduk. Maka kita perlu dengan tegas melawan roh jahat itu dari awal. Kalau kita sudah mulai tawar-menawar, nah hati-hati. Kita pada saatnya akan jatuh terjerumus. Maka kalau sudah tahu itu godaan, kita harus tegas dan menguatkan diri untuk tidak. Persoalan Adam dan Hawa, saat itu mereka tawar-menawar. Ketika Hawa pertama diajak ngomong sama ular iblis itu, dia mau. Terus ngobrol terus, tawar-menawar, diladenin gitu. Akhirnya dimakanlah buah terlarang. Jangan tawar-menawar, harus tegas dari awal. Yang ketiga, godaan ingin selalu disembunyikan sehingga dapat terus menggoda. Maka kita itu perlu terbuka agar godaan-godaan itu pergi. Lihat apa yang terjadi pada Adam dan Hawa setelah makan buah terlarang. Apa yang terjadi? Mereka malu, lalu apa? Sembunyi mereka, takut, malu. Lalu mulai saling menyalahkan. Bukan aku Tuhan. Si Hawa itu yang kasih apel. Hawanya ngomong, oh bukan aku Tuhan, itu si ular. Nah, saling menyalahkan. Saling menutupi kesalahan. Kalau kita sembunyi terus dari Tuhan dan sesama, iblis itu akan terus menggoda kita di sana. Kalau kita nggak mau terbuka, kita nggak mau ngaku dosa, nggak mau datang cerita ke orang tua atau psikolog atau sahabat atau siapapun yang bisa kita percaya dan bisa membantu. Kalau kita nggak mau terbuka seperti itu, kita akan sulit membuka kedok si jahat dan akan terus dalam dosa, dalam keterpurukan. Yang keempat, roh jahat suka menggoda dengan menyangatkan di luar batas kemampuan kita. Maksudnya apa?
menyesal akan kedosaan dan kekeliruan kita itu baik, teman-teman. Tapi kalau terus merasa berdosa, sampai stres, frustasi, tidak mau makan, ya, itu godaan si jahat yang membuat kita tidak akan maju. Sama kalau kita gagal misalnya, kita berusaha tapi gagal, lalu kita stres lama, tidak mau makan, itu repot, itu godaan si jahat. Kita tidak mengalami kebangkitan dalam kerahiman Tuhan, sedih terus, kecewa terus, mengeluh terus. Maka marilah teman-teman, saudari-saudara, kita melatih kesadaran kita akan gerak-gerik batin kita ini. Ini aku sedang dibawa kemana sebetulnya? Oleh bisikan roh baik atau roh jahat? Terus melatih diri. Kalau sudah digoda pas di kelemahan kita, harus belajar menolak. Tidak, tegas. Meskipun itu berat ya, kita harus terus berlatih. Jangan putus asa. Lama-lama kita akan terbiasa dan terhindar dari godaan si jahat. Dan jangan lupa yang terakhir, berdoa, ekaristi, menjalin relasi dengan Tuhan, itu penting. Itu kekuatan kita dalam tadi menentukan tadi. Kalau kita punya dasar iman, itu akan membantu kita untuk memilih, mengikuti roh Tuhan, roh baik. Dalam Injil itu Yesus berkata, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku, dialah ibu. Yesus mau menekankan pentingnya melakukan kehendak Allah, dan itulah kunci relasi. Persaudaraan hubungan dengan Yesus itu dijalin dengan kita mau mengikuti kehendak Allah, menjalin relasi dengan Tuhan. Dengan demikian kita menjadi saudara Tuhan sendiri. Semoga kita selalu berusaha untuk melatih diri, mengikuti roh baik, dan menolak godaan roh jahat. Amin.